Hai YouTubers! Menurut data, ada sekitar 3 juta bangkai kapal yang tersebar di seluruh penjuru lautan di dunia. Data ini tentunya tidak pernah dihitung, hanya diperkirakan sesuai dengan jumlah kapal yang hilang selama bertahun-tahun. Dari data yang hilang tersebut, bisa dengan mudah diperkirakan ada berapa bangkai kapal yang saat ini berada di dasar laut dan antah berantah lainnya. Sebagian bangkai kapal sudah ditemukan, yang diantaranya adalah bangkai kapal legendaris yaitu RMS Titanic, dan sisanya masih tidak diketahui, menunggu untuk dieksplorasi. Bahkan, beberapa kapal tersebut dikatakan sangat misterius karena berada di tempat yang tidak biasa. Dan berikut daftar bangkai kapal misterius yang terdampar di tempat tidak biasa. Bangkai kapal 500 tahun. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan mengumumkan sebuah penemuan bangkai kapal di daratan Laut Baltik yang sangat dingin. Menariknya, bangkai kapal yang diperkirakan berusia 500 tahun itu berada dalam kondisi utuh. Dalam penelitian lebih lanjut, para arkeolog menemukan bahwa kapal itu mungkin berasal dari era Renaissance abad ke-15 atau 16 Masehi. Meski demikian, belum dapat dipastikan asal kapal ini secara lengkap. Hal ini karena di masa itu penamaan sebuah kapal belum umum dilakukan. Saat ini, peneliti memberi nama kapal itu sebagai Oceanscape atau kapal yang tidak dikenal. Untuk mempelajari kapal secara rinci, para ilmuwan mengerahkan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Diketahui bahwa tinggi kapal ini adalah sekitar 16 hingga 18 meter. Salah satu hal yang dapat disimpulkan adalah kapal ini tampaknya hanya sedikit lebih kecil dari Santa Maria, kapal yang menjadi unggulan Columbus dengan tinggi 19 meter. Sisa kapal Nabi Nuh. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah peneliti telah menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengamati hasil foto satelit, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki. Berbagai cara pembuktian pun dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Di lokasi itu terlihat sebuah bentuk simetris raksasa seperti cekungan perahu. Diduga bahwa tanah, debu, dan batuan vulkanis yang memiliki usia berbeda-beda telah masuk ke dalam perahu tersebut selama bertahun-tahun, sehingga memadat dan membentuk sesuai bentuk perahu. Selain itu, di sekitarannya juga ditemukan sebuah jangkar batu, reruntuhan bekas permukiman, dan ukiran dari batu. HMS Protector. HMS Protector adalah kapal perang besar yang ditugaskan dan dibeli oleh pemerintah Australia Selatan pada tahun 1884 dengan tujuan untuk mempertahankan garis pantai lokal. Kapal HMS Protector ini pernah ikut dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, juga melawan serangan pemberontak Boxer. Kapal ini kemudian mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Papua Nugini setelah bertabrakan dengan sebuah kapal yang terbengkalai. Lambung kapal lalu ditarik menuju Pulau Heron di lepas pantai Queensland yang kemudian ditenggelamkan agar menjadi penahan gelombang. Kini, bangkai kapal ini masih terlihat dan kerap dikunjungi sebagai destinasi wisata. Saat ini hanya sisa lambung protektor yang rusak dan berkarat, yang terlihat jelas dari Pulau Heron sebagai pemecah gelombang. Selain itu, terumbu karang yang ada di sekitar bangkai kapal juga menyediakan penyelaman dan snorkeling yang bagus saat air pasang. Evangelia. MV Evangelia adalah kapal kargo berpendingin yang karam di Costi Nesti di pantai Laut Hitam, Rumania. Kapal ini dibangun di Irlandia Utara pada tahun 1942 sebagai kapal Empire Strength yang dioperasikan oleh Blue Star Line dari tahun 1942 hingga 1961 dan dibeli oleh pemilik kapal Yunani pada tahun 1965 yang kemudian rusak pada tahun 1968. Evangelia sendiri adalah kapal yang masih satu pabrik dengan kapal Titanic. Namun berbeda dengan Titanic yang merupakan kapal pesiar, Evangelia merupakan kapal dagang. Pada tahun 1968, kapal ini mengalami kejadian tragis saat berlayar di dekat garis pantai Costi Nesti di Rumania. Saat itu malam ditutupi kabut tebal sehingga kapten kapal tidak tahu kapalnya telah karam. Konon kapal ini telah mengalami kerusakan serius, namun pemilik sengaja merusak kapal agar mendapatkan klaim asuransi. Saat ini, bangkai kapal Evangelia masih bisa ditemukan di kawasan pantai Costi Nesti dan menjadi salah satu destinasi wisata bangkai kapal dunia yang banyak diminati oleh wisatawan. La Famille Express. La Famille Express adalah kapal yang karam dan telah menjadi ikon paling populer di dekat Pulau Providenciales di Turks dan Caicos.
Kapal karam ini terletak sekitar 3,2 km dari Long Bay Beach di sisi tenggara pulau, tepatnya di lepas pantai selatan Provo di Laut Karibia. Kapal yang dibuat tahun 1952 ini dulunya digunakan untuk melayani Angkatan Laut Soviet sebelum akhirnya dijual untuk keperluan komersil di tahun 1999. Setelah dijual, kapal ini kemudian berganti nama menjadi La Famille Express yang kemudian karam karena badai French di tahun 2004 silam. Setelah kandas, bangkai kapal La Famille Express kemudian menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara. Mereka yang berkunjung ke tempat kapal ini berada rata-rata ingin mencoba merasakan sensasi untuk melompat ke laut dari atas bangkai kapal tersebut. MS World Discover. MS World Discover merupakan kapal pesiar yang dibuat pada tahun 1974 yang karam dan telah ditinggalkan. Sebelum ditinggalkan, kapal ini melakukan pelayaran ke Antartika. Kapal ini menabrak batu besar di Kepulauan Solomon. Kemudian seluruh penumpang diamankan melalui kapal feri, sementara kapten kapal mengarahkan kapal ke Roderick Bay untuk menghindari karam. Perusahaan kapal sendiri telah berupaya untuk mengambil kapal, akan tetapi setelah sampai, mereka mendapatkan kenyataan kapal sudah dijarah oleh sebagian besar penduduk setempat selama perang sipil di Kepulauan Solomon. Hingga saat ini, kapal miring yang telah berkarat di mana-mana tersebut masih berada di Pulau Gela Roderick Bay, Kepulauan Solomon, dan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Mediterranean Sky. MS Mediterranean Sky atau MS City of York adalah kapal penumpang kombinasi yang dibangun pada tahun 1953 untuk layanan Ellerman Lines antara London dan Afrika Selatan. Kapal ini melakukan pelayaran pertamanya di tahun 1953 menuju kota London. Kapal pesiar ini telah melakukan pelayaran selama hampir 20 tahun sebelum akhirnya dijual di tahun 1971. Kemudian di tahun 1996, kapal ini melakukan pelayaran terakhirnya dari Brindisi menuju Patras. Setahun kemudian, manajemen kapal mengalami kesulitan keuangan sehingga Mediterranean Sky dilabuhkan di Patras. Setelah 2 tahun lamanya, barulah kapal ini ditarik menuju Teluk Elessus dan dibiarkan di sana hingga mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam dalam keadaan miring. Sejak saat itulah Mediterranean Sky menjadi tempat wisata yang sangat menarik. Ulu Burun. Kapal ini bukanlah seperti bangkai kapal lain yang ada di tempat terbuka seperti laut. Kapal ini adanya di dalam museum. Tapi kapal Ulu Burun yang tenggelam di lepas pantai Turki adalah bagian dari sebuah legenda yang luar biasa. Kapal ini berasal dari Bronze Age atau zaman perunggu, kira-kira 3.200 tahun sebelum Masehi. Kapal ini adalah salah satu kapal tertua yang pernah ditemukan yang berumur 3.500 tahun. Seorang penyelam lokal menemukan bangkai kapal Ulu Burun di lepas pantai barat daya Turki pada awal tahun 80-an. Para arkeolog kemudian menghabiskan 11 tahun mempelajari kapal tersebut, mengumpulkan 20 ton artefak, termasuk sisa-sisa buah dan kacang-kacangan, tembikar, perhiasan, peralatan, dan senjata di dalamnya. Tidak ada yang tahu siapa yang membangun kapal ini atau kemana tujuannya, tapi dilihat dari jumlah emas yang ditemukan, sepertinya ada orang kaya atau bangsawan yang memilikinya. Saat ini, sisa-sisa kapal dan muatannya serta replikannya disimpan di Museum Arkeologi Bawah Laut Bodrum. Edward Bohlen. Edward Bohlen adalah sebuah kapal karam di wilayah Skeleton Coast Afrika Barat Daya Jerman atau yang sekarang disebut Namibia. Bangkai kapal saat ini terletak di pasir 400 meter dari garis pantai. Kapal tersebut merupakan kapal kargo 2.272 gross ton dengan panjang 94 meter atau 310 kaki. Pada bulan September 1909, ia kandas dalam kabut tebal dan hancur di Conception Bay saat dalam perjalanan dari Swakopmund ke Table Bay. Diketahui bahwa kapal tersebut sudah diseret begitu jauh dari air dan sekarang benar-benar tertimbun dengan pasir untuk selamanya. Bohlen terletak di dekat dua bangkai kapal Otavie dan MV Dunedin Star yang kandas dan tenggelam pada tahun 1945. Kuburan kapal. Biasanya bangkai kapal berada di pinggir pantai atau dasar laut yang dalam dan gelap. Tapi di tengah gurun pasir Uzbekistan terdapat bangkai-bangkai kapal yang terbengkalai dan berkarat yang disebut sebagai kuburan kapal. Ada kisah tragis di balik kuburan kapal ini, yang dulunya adalah sebuah kota yang terletak di pesisir Laut Aral yang bernama Moynak. Dulunya, Moynak adalah sebuah kota nelayan dan bidang perikanan menjadi mata pencarian utama warga kota tersebut. Tapi sejak tahun 1960-an, air di Laut Aral perlahan-lahan menyurut dan hanya 10% bagiannya yang tersisa saat ini.
Para wisatawan yang penasaran bisa mendatangi wilayah ini secara langsung, memotret hal-hal aneh seperti bangkai kapal di tengah gurun pasir.